sosial media, semuanya online, kita cepat atau lambat kita harus work smart. Dan yang penting work with your heart. Nah, masalahnya bisnis itu mungkinkah work with your heart? Sangat sulit, kecuali bisnis itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisnis ini mengajarkan kita tentang sebuah arti, kalau kita mau sukses, kita harus membantu orang lain sukses terlebih dahulu. That's why channel Success Before 30 kita itu selalu konsisten di bidang motivasi dan pengembangan diri. Kami nggak ikut drama. Kalau mungkin saya mau wawancara artis sinetron, yang saya mau wawancara bukan drama ya, tapi kisah hidup. Itu selalu, karena kami selalu menampilkan warna yang berbeda dengan dunia hiburan. Ya, seperti kita ketahui kemarin, bulan lalu saya baru saja ketemu sama Rizky Bilar, nama Rizky Kejora, sepasang anak muda yang paling viral di Indonesia saat ini, yang mana nanti mereka akan menikah bulan depan dan tanggalnya masih dirahasiakan. Saya sudah tahu sih, tapi tidak boleh disampaikan kepada netizen. Dan Rizky Bilar sendiri kemarin juga sudah merasakan sendiri khasiat daripada produk kita EG Life Force yang kita kenakan sekarang. Nah, saya di poin 101 ini, saya mau menyampaikan tentang memilih peluang terbaik dari beberapa peluang yang paling baik. Anda lihat, memilih peluang terbaik dari beberapa peluang yang paling baik. Saya tahu di online, peluang itu banyak banget. Tiap hari itu menawarkan cara sukses cepat, cara sukses kaya, entah itu pakai cara saham, entah itu pakai cara kripto, entah itu pakai cara trading, entah itu pakai cara yang nggak jelas, entah pokoknya apapun terlihat semuanya menarik. Nah, Pak, gimana cara bedain Pak? Peluang yang terbaik jadi yang terbaik. Saya sudah tulis di Success Before 30. Karena jangan sampai ya Anda usia muda itu salah jalan. Makanya kenapa saya selalu tekankan di sini. Ya, jangan lupa mentor. Ya, dan jangan lupa pilih alat yang tepat. Karena kalau Anda salah jalan, sama aja Anda wasting time. Tidak sedikit loh yang komen di kolom komen saya, Pak, usia saya udah 33. Saya belum berhasil. Pak, usia saya udah 37. Saya motor pun belum punya. Banyak. Pak, usia saya udah 43. Rumah saya masih mencicil. Nah, itu nggak sedikit. Pertanyaan saya sekarang satu, Anda anak muda yang nonton webinar ini nggak nyesel? Kalau waktu nanti usia 40 kalian komen nyesel? Nggak nyesel, yakin? Kalau kalian yakin, ya terserah. Berarti mungkin webinar ini nggak cocok. Tapi kalau kalian merasa, Pak, webinar ini saya butuhkan, karena saya memang mau sukses usia 25 pegang 100 juta. Yang kemarin saya buatkan kontennya. Yang lagi trending di Twitter, atau saya ingin sukses sebelum itu. Nah, di sini ada teknik cara memilih peluang-peluang yang terbaik. Nah, teknik yang pertama adalah harus baca yang namanya return of investment. Itu poin yang pertama. Apa maksudnya ROI? Jadi gini, kalau kalian tadi sudah lihat peluang daripada bisnis kita, kalau kalian mau dapat passive income 100 juta, kalian itu harus mempunyai aset senilai 25M, deposito atau properti senilai 5. Nah, pertanyaan mungkin nggak? Nggak ada yang nggak mungkin sih, tapi saat ini kok rasanya sangat berat. Kami tawarkan peluang cuma 2,1 kalau kalian konsisten jalankan bisnis 2-5 tahun. Seperti kayak Bu Maya tadi, 17 tahun jalankan bisnis. Anda lihat rumahnya, Anda udah lihat keliling penghasilan tahunannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa passive income itu sangat memungkinkan. Aset bisnis Anda senilai 25M. Kalau kita mau konversikan dengan deposito atau aset properti senilai 50M. Nah, sekarang peluang yang terbaik itu Anda cek, adakah ROI-nya seperti apa? Kami jual 2 paket, Anda sudah untung 1 juta. Anda mau cari di mana? Jual 2 paket, berarti satu untungnya 50%. Iya kan? Nah, ini ROI-nya sangat lebih tinggi kalau dibandingkan Anda cari peluang yang lain. Nah, itu yang pertama, yang harus Anda cek ROI-nya. Yang kedua yang harus Anda cek adalah future value masa depan. Misalkan Anda ini berkarir di sebuah perusahaan, jenjang karirnya itu ada. Contoh, kalau Anda lihat bekerja di sebuah perusahaan, Anda lihat yang masuk jabatan GM itu siapa?
Yang masuk jabatan direktur itu siapa? Mungkin nggak Anda bisa mencatat. Karena jabatan direktur itu orangnya seperti piramida kebalik. Seperti ini kan, piramida kebalik. Maksudnya apa piramida kebalik? Yaitu semakin tinggi jabatannya, maka orangnya semakin sedikit. Sedangkan di bisnis KK, future value-nya itu seperti piramida, tapi bukan kebalik, tapi seperti huruf V. Ya, maksudnya apa huruf V? Nah, seperti ini. Jadi artinya Anda di sini gabung kecil, tapi kesempatan terbuka lebarnya. Karena tidak ada pembatasan royal constant director, tidak ada. Karena omset Anda ditentukan dari omset dan sales Anda. Pak, saya nggak pandai menjual, saya nggak pandai bicara. Perlu Anda ketahui, sejak di online ini banyak orang nggak pandai bicara jadi constant director. Kok bisa, Pak? Mereka pandai ketik-ketik dapat duit kakak ini. Mereka pandai sekali belajar digital marketing. Cocok untuk orang introvert dan tidak pandai bicara. Kerjaan Anda cuma posting, closing, posting, broadcast, closing, posting, broadcast, closing. Belum terbuka seperti piramida kembali. Kalau Anda mati-matian di sebuah perusahaan, seperti kata-kata jadi, Anda mati-matian bekerja 1 hari puluhan jam sampai 1 jabatan CEO. Betul sih Anda kerja keras, tapi ketika Anda sakit, posisi Anda begitu mudah digantikan orang lain. Terus pengorbanan Anda untuk perusahaan selama ini. Di bisnis ini ya, Anda berkorban untuk siapa? Untuk diri Anda sendiri dan untuk tim Anda. Perusahaan cuma mensupport. Perusahaan itu cuma mensupport konten. Anda aktif, ya dapat penghasilan. Tidak aktif, tidak ada penghasilan apa. Selesai. Tapi kalau Anda perjuangkan mati-matian masa depan kalian, seperti kayak tadi Maya berkata di bisnis ini, kalau Anda menemui kesulitan, jangan ganti bisnis, tapi ganti caranya. Memang benar. Karena apa? Karena ganti bisnis pun belum tentu Anda bisa mempunyai jenjang karir yang baik. Nah, di bisnis ini sangat worth it untuk memperjuangkan masa depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, semakin lama semakin bagus. Anda lihat orang yang lama di bisnis, tambah lama kesejahteraannya semakin baik. Jadi kalau apalagi kalian masih 18 tahun, 19 tahun, masih enak banget. Kalian mati-matian di bisnis 17 tahun itu usianya masih 35. Sama kayak Pak Damir, masih 35 itu usianya masih sangat muda. Ya kan? Bahkan saya juga menemui ada beberapa leader kita ini, peringkatnya sih memang baru emerald, tapi lifestyle-nya udah kalah-kalahin crown. Dia pagi fitness, ya. Pagi fitness, siang fitness, malam fitness, dapat cari duitnya. Gila, yang crown aja lifestyle-nya kalah, tapi personal. This is a free enterprise, bisnis yang sangat menjanjikan kebebasan. Karena penghasilannya sudah. Nah, sedangkan banyak orang mati-matian bekerja. Makanya saya ini kan beberapa waktu belakangan sering meeting ke Jakarta dengan orang-orang seusia saya. Mereka lahir usianya sama kayak saya, 45 tahun. Tapi banyak rambutnya sudah putih, wajahnya keriput. Mereka tuh tanya, rahasianya Pak Chandra itu apa sih kok bisa awet muda? Nah, mereka jabatannya memang CEO. Jabatan mereka memang presiden. Tapi ya sekali lagi mereka stres gitu. Karena semakin tinggi jabatannya semakin stres. Nah, apakah pertanyaan saya itu peluangnya terbaik? Memang presiden keren, tapi stres. Wajahnya itu udah tua banget gitu. Nah, mereka lihat saya kok masih segar. Ya kan, rambut ini asli, bukan semiran. Gitu. Ya. Dan saya enjoy menjalankan bisnis ini. Dan bisnis ini menjadikan, kalau saya nggak punya bisnis yang stabil, hari ini saya nggak mungkin jadi influencer. Karena waktu saya habis ngurusin bisnis saya. Tapi karena saya punya waktu untuk autopilotkan bisnis saya, makanya saya punya waktu untuk membuat konten di sosial media. Saya mengisi waktu luang saya untuk berbagi konten. Tujuannya sebenarnya sederhana, cuma berbagi pada tim, dan suatu hari kalau anak saya besar, anaknya bisa melihat ayahnya di YouTube, karena jejak digital nggak akan pernah habis. Sesimpel itu. And we gonna live forever. Kita akan hidup selama-lamanya. Sama kayak kita mau cari videonya kakek kita, nggak ketemu. Kenapa cari videonya kakek kita? Karena kakek kita zaman itu nggak ada YouTube, nggak ada kamera. Jadi kita mau dengar suara kakek kita itu, kalau kita ini itu susah. Nah, makanya zaman sekarang Anda harus mendokumentasikan
Karena suatu hari kita memberikan legacy ya, atau warisan kepada anak cucu kita kelak. Nah itu peluang. Kembali ke cerita bisnis autopilot tadi. Kalau saya nggak autopilot, saya masih ngurusin bisnis saya sebagai seorang CEO contohnya. Aduh, saya sudah tak punya banyak waktu luang. Nah sekarang waktu saya bisa kumpul sama artis, bisa kumpul sama pengusaha level 5, waktu saya juga bisa networking, dan sekarang saya banyak dicari di mana-mana. Tujuannya satu, karena kita mau bisnis ini lebih besar, memberikan opportunity yang lebih banyak kepada Anda semua. Nah itu poin yang kedua, future value. Maukah Anda mati-matian mempertaruhkan karir yang mana masa depannya nggak jelas? Ini masa depannya sangat jelas. Yang ketiga, personal development. Poin kedua. Kenapa di bisnis itu perlu ada personal development? Karena gini, memang motivasi awal Anda membangun karir itu pasti gaji. Anda pengen karena Anda sudah punya penghasilan. Tapi ketika suatu hari Anda punya penghasilan tetap, apa yang Anda butuhkan? Yang Anda butuhkan adalah meletakkan diri. Artinya apa? Kebutuhan pribadi, rumah, sandang, pangan, tempat sudah terpenuhi. Tapi Anda butuh mengembangkan diri. Karena salah satu kebutuhan dasar manusia, kalau kebutuhan sandang, pangan, tempat sudah terpenuhi, kebutuhan dasar manusia menurut agama masuk adalah kebutuhan untuk terus bertumbuh. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk terus bertumbuh. Ya stres juga kalau dia punya gaji banyak tapi temannya nggak ada. Stres juga kalau dia punya. Nah saya nggak akan ngomong ini kalau ke anak-anak muda tak bakal. Tapi ketika Anda suatu hari uang sudah nggak jadi masalah, waktu juga banyak pak. Emang Anda pengen hidupnya itu cuma tiap hari fitness pulang, bosan lah hidup kayak gitu. Ya kan? Anda kan perlu kehidupan sosial. Anda kan juga perlu bertumbuh. Kalau enggak Anda mau fitness pulang, bukan berarti fitness nggak boleh loh, saya juga fitness. Ada itu aja. Saya hari ini hampir setiap bulan saya selalu bertemu teman baru, dan sekarang levelnya udah ya level nasional, level Jakarta. Ya ini aja minggu depan saya harus berangkat Jakarta lagi. Dan saya harus ketemu minggu lalu kan saya webinar di Jakarta ya. Minggu ini saya lagi balik Surabaya, minggu depan saya ke Jakarta lagi. Saya mau ketemu beberapa orang yang intinya sama. Itu kebutuhan untuk kita terus bertumbuh. Kalau manusia nggak bertumbuh, dia berikai. Saya selalu memaksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Kalau bicara hidup saya nyaman banget. Saya mau bangun jam berapa, saya mau tidur jam berapa, terserah saya. Nggak ada yang waiter yang bangunin saya. Saya mau tidur jam berapa juga nggak ada yang paksa. Ya kan? Nggak ada bos yang tegur saya. Nggak ada larangan untuk hari ini harus ngantor jam berapa, nggak ada. Makanya kita punya banyak waktu. Nah, tapi apakah saya hari ini mau bersantai-santai ringan? No. Saya terus memaksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Karena saya tahu kalau kita mau hidup lebih baik, kita harus always out from our comfort zone. Ya, nah itu yang selalu saya katakan. Nah yang keempat adalah lifestyle, gaya hidup apa yang sebenarnya ada. Apakah Anda mau jabatan prestis, tapi wajahnya tua banget, kesehatannya bermasalah, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, mau minum terkabul 10 pun besok kolesterolnya tetap tinggi, stres. Nah kita sebisa mungkin menghindari stres. Enak ya ngomongnya ya, nah gimana nggak stres Pak, penghasilan masih belum. Makanya saya ngomong, kalau uang dan waktu sudah nggak jadi masalah, penghasilan nggak jadi masalah, waktu nggak jadi masalah, hidup seperti apa yang kalian itu. Ini penting. Kalau kalian uang masih masalah, waktu masih terbatas, kalian harus bekerja jam 8 sampai jam 4, meskipun work from home tetap bekerja. Itu seperti apa yang kalian inginkan. Ya, nah kalau uang dan waktu sudah nggak jadi masalah ya tentu pengembangan diri. Tentu yang poin yang saya sampaikan di sini adalah gaya hidup. Ya, nah yang kelima adalah emotional well-being, kondisi mental. Karena jangan sampai kita semakin bekerja, semakin tua, semakin beban berat. Jangan sampai. Saya nggak mau seperti itu. Ya, makanya saya menolak menjadi CEO di anak-anak perusahaan saya. Saya serahkan kepada orang lain. Biar mereka yang kelola, karena mereka ini muda-muda aja. Saya cukup sebagai komisaris di belakang. Saya nggak mengelola perusahaan. Mereka cukup bertanggung jawab sama saya, memberikan laporan sama saya.
bisnisnya autopilot, mereka bisa berjalan. Anak-anak muda yang saya berikan kesempatan. Sedangkan saya lebih banyak sekarang waktunya menginspirasi, networking. Karena itu yang penting. Karena kalau kita mau menciptakan perlipatan, kalau nggak networking, nggak bakal bisa. Nah itu hanya bisa terjadi kalau Anda punya waktu dan punya uang. Waktu nggak jadi masalah, uang nggak jadi masalah. Kalau waktu dan uang masih jadi masalah, Anda nggak bisa lakukan lifestyle kayak saya. Dan itu sangat baik untuk kondisi kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah social community atau komunitas sosial. Ini sudah sangat jelas. 101 sampai 105 ini berat ya, topiknya berat banget. Saya tulis, tapi kalau Anda benar-benar paham, you'll be successful. Makanya sangat-sangat penting. Karena Anda kalau punya komunitas sosial, maka Anda akan mempunyai sebuah wawasan baru. Anda bisa networking dengan mereka, Anda bisa memperkenalkan gaya hidup kalian, seperti para Royal Crown kita, ketika dia bergabung di komunitas sosial baru, dia bisa kenalkan produk kita, dia bisa kenalkan bisnis kita, kok enak banget gitu, jalankan waktunya kok bebas waktu, bebas finansial. Nah, itulah menurut saya peluang yang terbaik. Jadi mengambil peluang yang terbaik dari semua peluang yang terbaik. Nah, waktu saya tak terasa sudah 20 menit untuk sharing, karena malam hari ini webinarnya cukup panjang ya, tapi semoga 20 menit saya ini bermanfaat, dan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara kita, MC kita, testimonial produk kita tadi dari Luwuk ya, kalau nggak salah, luar biasa. Dan presenter kita yang seorang karyawati, tapi dia bisa mempresentasikan nggak kalah sama presenter televisi, ya itu tentu pasti kesempatan untuk pengembangan diri, kesempatan untuk diri kita terus bertumbuh. Learn something new dalam hidup Anda, belajar sesuatu yang baru dalam hidup kalian. Misalnya kalian akan melihat dunia luar itu jauh lebih luas daripada yang pernah Anda bayangkan. Terima kasih, selamat malam, go together, grow forever, and salam hebat, luar biasa.